apa tidak, gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi pertama adalah yang saya lihat itu di kepala teman-teman itu sebenarnya topiknya itu adalah tentang pembelajaran daring, ya. Tetapi pembelajaran daring itu posisinya, ya, di hubungan antar variabel yang teman-teman coba buat itu di variabel di independen, justru di variabel independennya. Malah di sini teman-teman kalau merujuk misalnya pada judul itu topiknya teman-teman itu adalah kalau diformulasikan ya itu kepuasan pembelajaran daring, gitu ya. Kepuasan mahasiswanya itu kalau merujuk pada judul. Tetapi kalau lihat isinya itu teman-teman di kepala topiknya itu sebenarnya adalah tentang pembelajaran daringnya. Jadi ini kebalik, ya teman-teman, kebalik ya. Jadi usul saya karena isinya memang sebenarnya teman-teman itu adalah di kepala pembelajaran daring, jadi topiknya dibuat pembelajaran daring aja. Tidak usah lari ke tingkat kepuasan mahasiswa, gitu ya. Oke, karena isinya banyaknya itu, ya. Tentang kepuasan mahasiswanya teman-teman malah tidak menyinggung di dalam isi proposalnya, ya. Yang banyak itu adalah tentang pembelajaran daringnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang gender, ya. Jadi saran saya, gitu ya, memperhatikan pemahaman teman-teman juga. Mungkin desain proposalnya dibuat lebih tidak kompleks, gitu ya, teman-teman ya. Jadi, misalnya kalau tadi sebenarnya semua menyebutkan tertarik tentang sebenarnya bagaimana pengaruh gender itu pada pembelajaran daring itu seperti apa, gitu ya. Jadi dibuat aja misalnya adalah pengaruh gender terhadap pembelajaran daring mahasiswa FISIP UIN. Usul saya, ya. Jadi dibuat lebih kompleksitasnya karena saya lihat sebenarnya teman-teman memahami variabel dependennya itu aja masih agak bingung, ya. Jadi buat desain yang lebih sederhana, ya, usul saya. Oke, jadi tidak ada file moderasi dan sebagainya, itu usul saya nanti dulu aja, ya. Oke, jadi hanya ada variabel independen dan ada variabel dependen dan ada variabel independen. Dependennya adalah bisa jadi tadi misalnya pembelajaran daringnya, gitu ya, tentang metode pembelajaran daring, ya, atau nanti dilihat lagi pembelajaran daring apanya, gitu ya, teman-teman sudah punya banyak penjelasannya. Independennya itu adalah gender, ya. Oke, nah sehingga ya di latar belakang permasalahan yang diceritakan itu adalah tentang pembelajaran daring yang teman-teman sudah sampaikan di sini, kan isinya latar belakang teman-teman pembelajaran daring, ya. Nah, pembelajaran daring itu bagaimana, sebagainya gitu kan. Nah, jadi mau lihat sebenarnya bagaimana nih pembelajaran daring, apakah ada kemudian hubungan pembelajaran daring ini dengan gender, ya. Jadi di sini pembelajaran daring kemudian disampaikan bagaimana hubungannya dengan gender nih yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Kemudian di situ teman-teman rumuskan masalahnya cukup satu, ya. Apakah ada pengaruh gender terhadap pembelajaran daring atau metode pembelajaran daring atau apapun, ya, nanti silakan dilihat lagi pada mahasiswa FISIP UIN, ya. Cukup itu saja, ya.
Dan kemudian nanti tujuan dan manfaatnya disesuaikan, ya. Kemudian jadi literatur reviewnya, ya, ada literatur review yang dicari fokus tentang pembelajaran daring. Nah, ini teman-teman kan dapetnya pembelajaran daring nih yang ditulis, ya kan? Ya, jadi karena memang topiknya pembelajaran daring, teman-teman, ya. Jadi nggak usah ke pembelajaran yang luring gitu, nggak usah, fokus aja, ya, pada isu pembelajaran daringnya, ya. Nanti dilihat kalau mengkaji pembelajaran daring itu teori apa yang pas untuk dari kajian literatur, ya. Jadi literatur ada pembelajaran daring, ya, kajian-kajian yang ada, ya. Kemudian jadi kajian teorinya, ya, pembelajaran daring itu ya apa? Yang mengukur pembelajaran daring apa? Yang mengukur tentang gender apa? Nah, itu di kajian teori harus ada penjelasannya. Untuk variabel dependennya si pembelajaran daring itu apa, ya, dan yang di independennya apa, ya. Dan kemudian tadi hipotesisnya tadi, ya, hipotesis tadi udah saya sebut tadi, ya. Belum, ya? Hipotesis sudah atau belum tadi, ya? Hipotesis belum. Belum, ya. Nah, jadi hipotesisnya adalah apa? HO-nya, ya, misalnya tidak ada pengaruh gender terhadap pembelajaran daring. Kalau hipotesis alternatifnya dapat pengaruh gender terhadap pembelajaran daring. Ya. Atau kalau mau opsi yang lain, tapi ini sedikit lebih kompleks. Mungkin saya usulnya nanti di penelitian berikutnya aja deh, teman-teman coba buat itu, ya. Jadi dibuat formulasinya seperti itu saja dulu, ya. Kemudian populasi, kenapa populasinya mahasiswa UIN? Teman-teman harus sampaikan argumentasinya, bukan karena dekat, bukan karena mudah, bukan karena hal-hal yang sifatnya kenyamanan teman-teman, tetapi adalah harus ada argumentasinya. Kenapa mahasiswa UIN? Ya, argumentasinya itu bisa dari secara teoritis, bisa secara metodologis. Contoh, UIN misalnya adalah salah satu kampus yang menerapkan pembelajaran daring 100%. Saya gitu, ya, ada informasinya, ada datanya, sebagainya. Contohnya begitu, ya. Jadi argumentasinya itu bukan kenyamanan teman-teman maunya A, mau B, mau C, ya. Dan berikutnya, ya, kalau sampelnya, teknik pengambilan sampel secara acak itu probability sampling, teman-teman. Tapi kalau kita bicara stratified random sampling, itu tidak sekedar hanya mengambil secara acak, lebih dari itu. Jadi kalau ngomongin acak aja nih, itu probability sampling, ya. Kalau simple random sampling itu pengacakan sederhana. Kalau stratified random sampling, stratified itu kan berjenjang, ya. Jadi pengacakannya berjenjang, gitu, ya. Jadi ini tiga hal yang berbeda dan terpisah, ya. Jadi tadi penjelasannya teman-teman menyatakan stratified random sampling, tetapi dengan teman-teman misalnya ini nih per prodi ini menurut saya agak bercampur dengan cluster sampling, ya. Nanti silakan dibaca lagi yang mana yang tepat, ya. Penjelasannya dibaca dulu, teman-teman, ya. Certified itu apa, cluster itu apa, dan sebagainya dibaca lagi, baru kemudian coba diterapkan yang cocok dengan teman-teman seperti apa. Oke. Nah, jadi si operasionalisasi konsepnya, ya, menyesuaikan dengan yang tadi dibenerin dulu tuh, teman-teman. Baru nanti berarti operasionalisasi konsepnya yang satu tentang, contohnya tadi, ya, misalnya metode pembelajaran daring, tadi di operasionalisasi konsep seperti apa,
gender di operasionalisasi konsepnya seperti apa. Begitu ya, teman-teman ya, tanggapannya untuk coba merevisi dari draft proposal yang ada yang akan dikumpulkan minggu depan. Oke, teman-teman? Baik, Mbak. Oke, baik. Untuk kelompok 2 sudah selesai berarti. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Ya, banyak, selamat Mbak. merevisi. Terima kasih, Ya. Mbak. Selamat siang. Ya.